banget. Jadi ini adalah salah satu program sharing bersama kreator, pembisnis, dan juga pekerja kreatif. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol bareng Alges Prawira. Sudah ada orangnya di sini, nanti kita undang ya. Jadi beliaunya ini adalah seorang editor foto di jasa Vermaak Foto. Buat orang Bandung nih pasti udah kenal banget, dan kali ini kita bakalan banyak menggali tentang pekerjaannya, terus juga spesifik ngebahas tentang gimana sih kreativitas di editing foto itu, terus juga pengalaman seru bagaimana seorang editor beradaptasi di tengah masa-masa pandemi ini. Dan kita ini dulu ya, nyapa satu-satu dulu ya. Ada Ayi 1828, hai, ada Lisa, ada Hui Vivi juga. Halo teman-teman semuanya. Wah, seneng banget. Kita langsung undang aja ya. Alges Prawira. Hai, ada Devina, ada Adele, ada Jesslyn. Halo semuanya. Hai, halo. Halo. Ternyata posisi gue di bawah ya. Hai. Kumaha damang, Mas Alges. Saya damang. Aduh, udah jangan tanya balik ya. Karena aku coba bisa. Enggak, aku orang Bali justru. Orang Bali? Aku orang Bali justru. Cuma numpang tinggal aja di Surabaya. Oh gitu, oke. Makanya jangan tanya balik, karena aku belajar di YouTube cuma kumaha damang. Lumayan. Seenggaknya Lumayan. tahu kan untuk nyapa. Jadi Mas Alges Prawira ini dulu pernah ke Surabaya ya, ngisi Basya Market ya? Pernah. Kalau nggak salah. Di 2019 tahun lalu berarti ya? Betul. Itu workshop editing foto juga Mas waktu itu? Di seru. Waktu itu ya? Di TP ya? Di TP. Iya. Kalau nggak salah betul. Di TP. Itu seru banget nggak sih Mas? Audiens Surabaya waktu itu, boleh kita flashback sedikit? Seru banget sih, nggak nyangka aja. Yang awalnya kayak, bisa nggak ya, oke nggak ya. Dulu kan aku tinggal di Jakarta gitu. Terus gitu. suka adain workshop juga. Emang startnya dari Jakarta dulu. Terus kita coba, waktu itu kenal sama Erin kan. Oke. Kita coba sama salah satu Erin. Co-foundernya Basya. Terus kita coba, yuk adain. Kita coba awalnya kayak, aduh ngeri-ngeri juga nih kalau misalnya nggak laku atau apa. Ternyata lumayan ada juga, dan kita ada teman-teman baru juga yang support juga di sana. Seru banget. Seru. Nanti next kita ada waktu, kita bikin lagi kali ya. Betul, seru pasti. Setelah pandemi ini semua selesai, kita harus bikin lagi Mas Alges. Tapi boleh dong Mas diceritain awal-awal Mas Alges sendiri itu memulai pekerjaan sebagai editor foto itu kapan ya? 2000, ntar ya. Ini udah kelamaan kayaknya. Lama sekali kayaknya ini. Enggak. Ngingetnya butuh proses. Kayaknya 2007 deh. 2007 kenal sama Photoshop. Gitu. Jadi 13 tahun yang lalu. Oke. Iya. Jangan dihitung, berarti umurnya udah berapa sih? Ya, dari 2007 itu aku inget belum lulus kuliah, udah nyobain Photoshop dan udah mulai kerja juga dari Photoshop sebagai foto editor. Jadi sebelum lulus udah kerja, aku lulus 5 tahun. Jadi 2002, 2007. Ya, 2007. Sekitar 2007. Sekitar 2007 awal memulai, berarti itu awalnya dari coba-coba, terus akhirnya kecemplung, basah, terus akhirnya melanjutkan profesi ini, atau seperti apa, Mas? Harusnya pertanyaannya jurusannya apa waktu itu, gitu. Iya ya, berkaitan nggak ya sama jurusannya? Kadang-kadang kan mindsetnya, editor, ya pasti nggak jauh-jauh dari DKV atau sejenisnya. Nggak, waktu itu aku akuntansi jurusannya. Oh gitu. Wow, dekat sekali itu. Dekat sekali. Terus zaman dulu masih belum ada YouTube kan, jadi masih ke toko buku yang ada di mall gitu, kayak 7 hari mahir Photoshop yang gitu-gitu. Ya, mulai dari buku itu. Gitu. Mulai dari buku 7 hari mahir Photoshop itu. Sekarang akhirnya justru punya brand sendiri ya, maksudnya. Amin. Jadi 13 tahun handal. Ya. Jadi 13 tahun. Wow, kece banget. Tapi waktu mulai karir sebagai editor itu, apa sih Mas
kan ya udah pasti kan dulu nggak ada YouTube, belajarnya ya butuh effort yang lebih. Kira-kira tantangan lainnya apa, Mas? Kalau jadi editor di awal mula di 13 tahun yang lalu. Tantangannya ya seru-seru sih. Awalnya cuma kayak kok bisa ya orang ngedit foto dari A jadi B. Misalnya kayak backgroundnya yang tadinya nggak ada, kok bisa jadi ada ya. Ya itu dari situ aku lebih ngulik sih. Sebenarnya emang doyan ngulik yang berhubungan dengan gadget sama software. Jadi dari Photoshop tuh penasaran kayak maunya enaknya kayak gimana ya. Ini dari A ke B tuh gimana caranya. Nah di situ nguliknya. Dan beli bukunya nggak cuma satu sih, 2. jadi beli bukunya nggak cuma satu, tambah 1, 2. Karena dulu pas beli yang pertama tuh basic, terus yang kedua advance, terus ngerasa kayak oh kayaknya udah cukup nih, terus nggak berapa lama muncul heboh YouTube tutorial sana sini, ya udah dari situ aja sih gitu. Dan kalau struggle-nya iya nggak ada sih, gimana ya, maksudnya setiap akhirnya kan gara-gara seneng dijalanin aja gitu kali Mas ya. Iya betul karena ngulik sih, karena ya maksudnya tantangan itu bagian dari proses penemuan sampai akhirnya sekarang ini kan berarti ya. Iya betul. Berarti kalau jasa Vermaak Foto, wah ini Sunda pisan ya bahasanya. Jasa Vermaak kan nggak cuma jeans atau celana ada ya yang ada Vermaaknya ya. Betul. Tapi ini foto itu pun ada Vermaaknya, pakai V, Vermaak Foto. Itu dari dulu masih menjadi perdebatan, Permak atau Vermaak. Permak atau Vermaak. Sampai sekarang nggak ada titik, nggak ada. Tapi kalau Sunda kan memang itu ya Mas ya. Kalau P-nya V, P-nya P gitu ya. Iya, P jadi V, V jadi P dibalik. Kadang F juga bisa jadi P. Oh gitu. Berarti kalau ngobrolin soal jasa Vermaak Foto sendiri itu apa yang bikin akhirnya Mas August untuk membuat satu bisnis jasa Vermaak Foto ini waktu itu? Awalnya sih iseng ya. Soalnya aku di bidang fotografi juga. Jadi ngedit iya, motret juga iya. Tapi emang startnya awalnya ngedit foto editor. Terus sampai sekarang kayak lebih suka sebenarnya di depan laptop gitu tuh, ngedit tuh lebih suka. Banyak waktu yang di-spend di sana gitu. Jadi kayak dulu tuh sempat kerja sebagai foto editor di Jakarta. Udah kerja 8 jam sampai rumah masih di depan laptop juga ngedit. Jadi emang ternyata kayaknya gue lebih suka di depan laptop kayak gitu. Nah, jadi memang passionnya lebih ke ngedit ya? Iya, betul. Tadi berarti kalau jasa suka saya ini. Jadi emang seringan slide itu aja. Saya ngeliat juga dari jasa Vermaak Foto sendiri pun itu kan memang brandingnya juga yang ya sereceh dan sedekat dengan kita gitu aja kan, iya kan? Sebenarnya itu bisa sorry aku potong. Sebenarnya itu bisa dibilang alter ego. Jadi kayak gitu. Dulu sebagai foto editor kan orang di belakang layar sebenarnya. Iya. Dan banyak orang nggak tahu foto editor tuh kayak gimana kelakuannya. Nah, ini adalah kayak foto editor yang berusaha muncul dari belakang ke depan, terus pengen kasih lihat ini lo gua gitu. Kayak sekarang foto editor itu bisa tampil juga, dan Instagram salah satu panggungnya menurut gua gitu. Kayak lebih enak ngomong gua lu aja ya, nggak usah aku kamu lah ya. Iya, nggak apa-apa. Kita di Surabaya kan soalnya aku kamu, di sana nanti beda ininya, nggak apa-apa. Ya jadi kayak awalnya juga nggak berpikiran untuk sereceh itu. Jadi kayak pengen deh bikin usaha cuma di depan laptop, tapi orang mau transfer ke kita. Ya salah satunya yang paling dekat dengan gue sendiri adalah foto editing. Gimana nih cara foto editing ini ada yang mau beli gitu. Kalau berarti mereka harus tertarik dulu dong. Gimana cara mereka bikin mereka tertarik? Kalau dengan karya itu udah standar yang harus pasti setiap orang harus punya.
Tapi gimana cara pendekatannya ke mereka? Sama sih, itu pendekatan psikologi aja sih. Jadi setiap orang pasti suka buka Instagram pasti butuh refreshing. Jadi kalau butuh refreshing berarti butuh yang menyegarkan, yang lucu-lucu, jangan yang berita-berita kayak sekarang yang serem-serem gitu, Iya, kayak ada bener-bener. gitu. Yang Gitu. bikin Jadi pusing gitu. ya. Betul. Dan selain orang pasti gitu bangun tidur pasti pegang handphone, minimal buka Instagram, kayak ngecek Iya. likes gue ada berapa ya, ya yang gitu-gitu. Dan oh secara gue juga suka yang lucu-lucu, follow yang lucu-lucu juga, kayak joke-jokes receh gitu. Kayaknya ini account cuma receh gini tapi kok banyak banget ya yang follow-nya gitu. Berarti mereka pendekatannya tuh ke entertain, ke lucu. Dan yang lagi hit sekarang adalah jokes receh. Nggak tahu nanti ke depannya pendekatannya seperti apa gitu. Berarti kalau misalnya ke depannya mungkin akan ada banyak hal-hal pendekatan yang beda selain receh. Kalau sekarang kan memang yang lagi in receh kan. Dikit-dikit orang-orang dengan hal yang sederhana yang dikulik dikit orang bisa ketawa. Berarti ada kemungkinan ke depannya pola interaksinya di di Jasa Permafoto kemungkinan putus-putus ya. Hai, halo. Hai, halo. Masih terdengarkah suara saya? Enggak, masih ada. Ya, oke. Masih? Lancar. Yuk, sudah aman? Oke. Ya. Jadi kan kalau tadi Mas Agus bilang kan sekarang karena memang pendekatannya banyak orang yang seneng banget tuh receh-receh, jadi kayak ketawa hahaha hehe sederhana gitu. Mungkin nggak sih nanti ke depannya Jasa Permafoto kalau ada komedi yang beda, mungkin nggak itu nanti bakalan diganti gitu caranya bikin caption atau sejenisnya, brandingnya, mungkin nggak bakalan ada pergantian kayak gitu? Mungkin karena kalau udah masuk dunia aku bilang sih bisnis, semua tuh harus dinamis, jadi adaptasinya harus tinggi. Untuk yang sekarang pendekatan jokes yang receh ini masih efektif untuk Kang VP, tapi untuk kedepannya kita akan adjustment lagi, karena kita ke depan ini kan Jasa Permafoto identik kayak kita panggilnya Kang VP. Kang itu sebenarnya Kang tukang. VP. Iya. Kang VP. Kang itu tukang. VP itu dari V-nya Vermak, P-nya foto. Oke. Nah, jadi kita bukan kita sih, aku sendiri ngebangun karakter ini emang akang-akang. Kalau udah akang-akang itu pasti identik dengan Bandung. Yang sebenarnya kalau dilihat dari insight-nya, data dari Instagram, pas market terbesar Kang VP sendiri itu dari Jakarta. Gitu. Oh, justru dari Jakarta ya? Iya, gitu. Jadi justru di Bandung sendiri pun baru akhir-akhir ini aja mereka lebih aware, oh ada Kang VP nih, ada Kang VP gitu. Jadi kalau gimana? Jadi gimana Mas? Gak apa-apa dilanjut aja. Iya, jadi ngeblank tadi. Sorry. It's okay. Gimana? Tapi kalau Kang VP sendiri atau Jasa Permafoto sendiri itu dari tahun berapa ya Mas adanya? Dari tahun lalu, bulan Juni. Jadi ini belum setahun. Oh, justru belum setahun. Tapi memang udah happeningnya justru di Jakarta duluan dan baru akhir-akhir ini di Bandung gitu ya? Aku nggak tahu sih sebenarnya happening atau enggak gitu. Cuman udah sih, karena emang banyak rame banget loh aku lihat. Masa jangan lebay. Ih, nggak peres. Ya, amin. Thank you banget buat yang support. Karena aku fokus untuk Jasa Permafoto ini karena foto editing adalah masa depan. Karena semua orang tuh butuh image yang bagus, foto yang bagus. Kadang ada juga yang mereka fotonya diedit, tapi please ya jangan kasih tahu gua ngedit dulu, kata dia gitu. Terus ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak Kang VP ini publish juga foto-fotonya. Jadi dengan publish foto ini kita butuh izin dari mereka, dan semua foto yang dipublish pasti kita izin dulu. Tapi ada yang nggak mau dipublish juga nggak masalah, karena di sini kan ada etikanya juga yang harus kita jaga. Gitu. Oh, ada privacy yang harus dijaga ya? Tadi aku sempat kepoin tuh akunnya Jasa Permafoto.
di foto yang terakhir diposting, wah itu sulapannya gila banget. Maksudnya sedetail itu gitu kan. Jadi penasaran ngelihatnya sih, Mas Agus, maksudnya itu prosesnya berapa lama sih ngedit satu foto yang postingan terakhirnya Jasa Permak Foto aja deh? Itu berapa lama prosesnya? Kayak kan itu detail banget ya? Untuk sebenarnya untuk editing itu kalau kita benar-benar kerjain 2-3 jam itu udah waktu yang paling lama. Jadi ada satu foto yang yaitu before-nya seperti itu kan, rapet gitu. Dan kalian taunya adalah after-nya. Nah, di tengah-tengah ini sebenarnya ada foto bantuan yang kita minta ke klien. Ada nggak foto yang lebih sepi? Kalau misalnya kita lihat, wah ini foto rapet banget nih, sampai nggak bisa dikerjakan, kita pun nggak akan terima. Karena ya Kang VP masih manusia juga, punya keterbatasan gitu. Jadi di satu sisi kalau misalnya ini pas kita lihat harus kayak scanning dulu. Kita lihat fotonya, bisa dikerjain nggak ya, requestnya apa gitu. Kalau misalnya kayak tadi foto di postingan terakhir, pas kita lihat, wah gila ini rapet banget gitu. Ada foto bantuan nggak? Kita pasti minta, ada foto bantuan nggak? Dengan reason kita bilang, kita butuh foto bantuan untuk nambel foto yang rapet ini. Kalau misalnya ada, oke, kita lihat foto bantuannya bisa kita kerjain dan hasilnya seperti itu. Kadang selain terima atau tolak orderan, kita juga berusaha mengedukasi dari sisi kita, mengedukasi customer juga, kayak ini logika kerjanya tuh seperti apa. Kadang ada juga yang kayak mau ngedit, terus kok yang itu bisa, yang gue kenapa nggak bisa, kata dia gitu. Ya jadi baper dia gitu, kayak kesannya Kang VP ada yang banding-bandingin, Kang VP milih-milih customer ya gitu. Sebenarnya kan itu ada proses yang nggak harus kita publish juga, karena yang dengan ke konsumsi publik adalah foto before seperti ini, foto after seperti ini, kita bisa mengerjakannya. Gitu. Oke, berarti ya sekalian, kan ada juga kan orang-orang mungkin seperti saya yang wah pendidikan tentang editing fotonya yang kayak gitu nol banget. Makanya kemarin ketika ngelihat, wah gila ini gimana caranya? Wah gimana nih prosesnya? Apakah semua, akhirnya sekarang orang-orang mungkin teredukasi kan. Jadi sebenarnya nggak semua foto bisa kita edit atau kita sulap sedemikian rupa, se-expert apapun orangnya ya, Mas Agus ya? Iya. Jadi sempat Gina lihat di komen, ada yang komen, karena tadi kita ngomongin soal branding receh ya, dari Bobcat ID, kita langsung aja jawab kali ya. Kalau belajar bikin caption receh, dari mana Kang katanya? Apa ya, caption receh? Sebenarnya setiap individu tuh punya kerecehannya masing-masing. Kadang, nah level recehnya itu yang bikin orang ada yang nggak nyaman, ada yang nyaman. Di satu sisi, ya sampai kayak ada temen misalnya nih, gini temen ada yang ngelucu, receh nih, tapi ada yang bisa bikin kita ketawa, ada yang bisa bikin kita apa sih lo gitu. Nah mungkin setiap orang pernah di tahap itu, kayak apa sih lo, sampai akhirnya udah lu pergi sana gitu. Ya mungkin itu udah receh akut. Nah, receh plus faktor X ini yang seharusnya bisa jadi konversi, jadi revenue. Ya, itu yang agak susah sih sebenarnya untuk dipelajari, gimana caranya receh ini bisa diterima. Padahal receh itu bisa dibilang kreativitas sih. Dan selain itu memang juga butuh proses mikir di situ. Jadi ada proses kreatifnya sendiri ya. Justru ini menarik sih. Tapi kan kita nggak bisa buka kartu di sini ya. Nggak masalah sih, karena nggak masalah. Nggak masalah. Gimana sih prosesnya, mungkin bisa diceritain? Prosesnya kayak yang relate banget ya dengan gua itu, kalau ngereceh sampai orang jengkel berarti recehnya tuh udah akut. Cuman gimana cara, kayak dulu kan kerja sebagai foto editor, kan kita nggak cuma ngedit aja ya, kita ngedit juga sambil ngobrol. Kadang ngelihat orang tuh sukanya apa sih, lucunya tuh kayak apa sih, yang receh kalau relate sama dia itu akan menjadi suatu kelucuan. Itu sih.
Jadi berarti kalau salah satu tipsnya mungkin berada di posisi orang gitu. lain ya, kalau Iya. bikin jokes ya. Mhm. Ini bisa Gitu. jadi salah satu masukan itu tadi, Bobcat ID. Jadi siapa tahu juga mau belajar bikin caption receh gitu juga bisa ya. Sebenarnya caption receh itu tuh em, kalau bikin sekarang posting udah di schedule. Setiap hari itu jam 6 sore. Jadi nanti hari ini misalnya jam 18.00 paling telat 18.01 ting itu pasti kan VP udah posting foto. Cuman proses bikin captionnya itu kayak ngalir dari diri sendiri aja gitu. Kayak lihat foto ini yang relate tuh apa ya gitu. Jadi kayak misalnya yang jalan-jalan di postingan terakhir, pasti kan orang ngelihatnya kayak kangen nih, lihat foto jalan-jalan tuh kangen pengen jalan-jalan. Terus kalau masa sekarang pasti sepinya kayak gini. Iya. Banyak yang balik lagi kayak kata Gina tadi, gimana kalau orang ngelihat dari sisi orang lain itu. Jadi yang mewakili apa, yang relate apa, yang paling dekat lah dengan kita itu biasanya mereka akan terima. Oke. Emang kalau nggak orang berpasangan atau pacaran aja yang peka, bisnis pun harus peka. Betul. Iya. betul banget. Peka adalah salah satu kunci ya. Tapi nih, Mas Agus, kalau kita ngobrolin soal jasa format foto, itu di awal-awal gimana sih caranya nentuin nilai? Misalkan, oh ya, editing ini fee-nya sekian. Oh, kalau yang lebih kayak jasa preset itu kan juga ada. Oh, ini harus segini. Itu awal-awal gimana caranya menentukan, Mas Agus? Trial and error sih. Jadi aku belajar juga dari tempat kerja yang dulu. Aku ngelihat kayak ada ya leader aku dulu itu panutan untuk dalam berbisnis. Jadi kayak ngelihat dari mungkin dia nggak pernah sharing secara langsung, cuman apa yang dia omong dan relate ke aku akan pakai ke depannya. Dan kalau ngomongin gimana cara nilainya, semua harus coba-coba sih dari awal. Dan coba-cobanya itu kayak Gina nih, berani bayar berapa sih untuk foto editing? Gitu. Coba kalau aku balik nanya, Gina, kalau misalnya gue ngedit ngilangin orang, harganya 20.000, mau nggak? Mau, nggak susah. Tuh kan? Kira-kira nggak repot, maksudnya affordable juga gitu. Nggak perlu sampai 2-3 jam di depan laptop juga. Ada yang mengerjakan dengan harga 20.000, mendingan gue bayar dah gitu. Dan secara budget juga nggak menguras isi dompet juga, yang gitu-gitu. Dan untuk ngilangin jasa, untuk ngilangin photobomb kayak yang terakhir postingan itu, dulu aku start 20.000. Wow. Start. Tapi sekarang dengan seiring berjalannya permintaan dan udah sampai segini, itu harganya udah di 50.000. Gitu. Oh, masih worth it lah. Masih worth it. Daripada kita harus matanya sampai lelah. Betul. Dan kita nggak punya teknik yang sedemikian dewa ya untuk menghilangkan itu kan. Sebenarnya ya udah kita ke Kang VP aja. Betul, itu kayak nggak usah ribet lah. Lagian kalau misalnya sekarang untuk ngilangin kayak gitu 50.000 dan ada nilai yang bisa kita dapetin dari situ, kenapa enggak? Iya benar. Gitu. Setuju banget. Tapi kalau selama proses editing itu kan pasti ragam banget kan, Mas, mulai dari yang kayak kemarin itu yang kecil-kecil, terus juga mungkin ada yang sederhana-sederhana, tapi di antara proses selama profesi editor ini ada nggak sih yang paling lucu, berkesan, mungkin fotonya harus, Mas, ini foto saya kan berdiri, saya mau bikin salto bisa nggak? Ada nggak ya? Ada nggak? Atau apa deh pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu sama yang ganti muka juga ada. Jadi, ganti muka? Betul. Sekarang kan emang ada tren juga. Yang aku pernah lihat tuh artis siapa ya? Lupa. Pokoknya artis sama cowok Korea. Oh, Chloe. Crash Landing. Oke. Crash Landing on You. Itu kan ada foto si cowoknya. Aku nggak tahu cowoknya siapa. Cowoknya lagi meluk ceweknya. Nah, cowok tentara itu ya? Betul. Nggak nonton ya kayaknya. Enggak.
Oke, cowoknya meluk si cewek, nah si ceweknya itu pengen diganti mukanya sama foto customer aku. Oh Gitu. gitu. Nah, kan proses penggantian muka itu sebenarnya ada logiknya juga. Jadi kayak misalnya si cowok nih meluk si cewek, ceweknya nengoknya ke kiri. Terus nengok ke kiri berarti muka yang harus diganti harus angle yang sama. Oh, harus juga tengkokan yang sama ya? Ya, jadi Kayak lebih... klien tuh ada yang kayak nengoknya ke kiri, dia kasih foto nengoknya ke kanan. Atau yang nengoknya ke depan. Yang menurut gua tuh kayak apa ya? Ya, Ya, ini agak yang nggak simetris kan? betul, ada edukasi yang harus kita sampein juga. Kalau misalnya nengok ke kiri, lo mau ganti muka lo, ya muka lo nengok ke kiri juga dong, gitu. Udah, checklist itu checkbox yang pertama. Ada checkbox yang kedua lagi, lightingnya sama nggak, gitu. Okay. Kan kalau yang crash landing, yang muka cewek Korea itu, dia fotonya outdoor. Sedangkan nanti yang customer ngasihnya fotonya indoor. Ya, pasti belang dong. Kita juga pasti ngasih tahu, educate juga. Cuman kadang ada yang suka maksa juga sampai akhirnya nggak apa-apa, saya bayar, nanti saya lihat hasilnya. Kita juga menghindari mereka nggak puas, gitu. Yes. Berarti memang harus ada term and condition yang perlu dipenuhin dulu sebelum hasilnya oke gitu ya? Betul, tapi term and condition itu kita nggak bisa kasih di awal. Karena budaya kita adalah budaya malas membaca. Gue salah satunya juga. Gue salah satunya orang yang kayak misalnya mau install software, ada harus checklist TNC. Nggak mungkin dong kita baca TNC sepanjang itu. Ya udahlah checklist aja, nanti kalau ada urusan belakangan aja. Itu yang efek ke depannya. Kita kalau order sesuatu kadang nggak baca, dikasih TNC panjang nggak akan baca, tapi kalau nggak dikasih nanti malah komplainnya lumayan tinggi gitu. Kita menghindari itu, tapi kita kasih TNC-nya sambil jalan. Jadi kita sambil berproses dia tanya, Mas Agus langsung mengedukasi kayak gitu ya berarti ya? Betul. Oke. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan juga sih Mas Agus, boleh nggak ya kita bacain ya? Boleh banget. Bentar, ini dulu deh. Dari ini Victor, Kang VP tertarik untuk edit video juga nggak? Atau cuma spesialis foto aja? Menarik nih. Sebenarnya untuk editing, untuk foto, sekarang tuh aku udah ada tim. Jasa Vermaak Foto ini udah ada 2 editor full time, dan 1 project manager. Project manager masih ngerangkap admin juga. Jadi kita yang benar-benar berlengkap. Oh, ada satu lagi. Ada bagian, aku bingung sih nyebutnya apa dia. Mobile app developer. Jadi ke depan tuh Kang VP akan punya mobile app. Gitu. Oh, gitu. Jadi buat udah. Betul, buat orang-orang yang kayak nggak akan, gue males nih basa-basi. Kan ada ya tipe orang kayak, gue mau beli barang tapi gue males ngomong sama dia. Terus gue mau pesen tapi kalau gue chatting gue nggak mau dibalas lama-lama. Nah, solusinya adalah mobile app. Nah, di mobile app ini kita akan bikin aturan-aturan mainnya yang enak buat nanti yang calon klien yang mau order. Dan next-nya hopefully bulan depan kita bisa launching. Wow, justru di tengah pandemi ini launching mobile apps itu mungkin bisa jadi salah satu solusi adaptasi di tengah pandemi ini ya, Mas Agus ya? Mudah-mudahan ya buat ke depannya, karena sekarang bisnis yang paling oke adalah bisnis software atau bisnis bukan, sebenarnya ini bisnis jasa sih, tapi bisnis jasa yang nggak harus datang orangnya gitu. Oh ya, tadi pertanyaannya untuk ngedit video ya. Untuk ngedit video, Jasa Vermaak ini udah ada sister company sebenarnya, Jasa Vermaak Video. Jadi video. Jadi video itu kan buat orang Bandung, V jadi P, jadi kita bikin video, PIDIO. Dan kita udah trial sambil jalan,
kita udah ada beberapa klien juga, cuma kita masih meraba-raba nih mau jualannya kayak gimana untuk editing video. Karena gitu udah jasa format foto, pasti berhubungan dengan video. Nanti kalau udah berhubungan dengan video, kita akan berhubungan juga dengan audio. Dan ada, kalau misalnya nanti Gina mendengar jasa format apa, nah itu pasti gua. Oke, berarti sudah ditetapkan kalau ada jasa besok, mulai dari jasa format foto, jasa format video, jasa format audio, terus ada lagi jasa format lain-lainnya. Siapa tahu nanti bikin program diet ya, jasa format badan gitu. Bisa. Terus ada program dietnya, itu mungkin punyanya Mas Agus semua. Wah, bisa banget. Amin. Ini. Tadi tuh ada yang nanya soal pandemi sih, tapi nanti ya belakangan kita bakalan ulas ya soal pandemi. Sebelum ngebahas pandemi, ada satu pertanyaan yang menarik kan, kalau orang editor, selain pastinya dia harus punya skill editing kan. Nah, kira-kira skill apa lagi sih Mas Agus, skill set apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang editor selain editing itu? Foto editor ya? Hanya foto editor aja atau apa nih? Hanya atau dia foto editor yang mau berjualan atau hanya foto editor aja? Foto editor yang mau berjualan pastinya. Oke. Foto editor yang berjualan, selain dia udah punya skill Photoshop yang memenuhi standar ya. Jadi orang kalau minta request apapun, dia nggak mungkin nolak. Pasti dia, kalaupun sampai susah banget, itu pasti punya TNC-nya. Tolong dong gue dibantu kalau lu punya foto ini. Jadi kalau misalnya ada foto editor, gue nggak bisa, gue nggak bisa nih, ini nggak bisa dikerjain. Berarti ada yang nggak benar, entah di skillnya atau sebenarnya dari klien permintaannya terlalu ajaib. Gitu. Jadi kalau pertama dia bilang gitu, dapat foto dia langsung bisa decide, sorry gue nggak bisa kerjain, dia pasti nggak loading dulu. Harusnya kan mikir, ini gue bisa kerjain kalau customer bisa nyiapin foto lainnya buat gue, atau request lu kayaknya nggak bisa setinggi itu deh, kalau lu lebih rendah dikit gue bisa kerjain. Jadi kalau udah menolak di awal, menurut gue itu ada satu sisi dia malas ngerjainnya gitu. Yes. Tapi ini sebenarnya berlaku untuk semua ini sih, semua lini, semua profesi juga. Cuman ya itu udah harus memenuhi standar. Nextnya, kalau lu mau jualan, berarti lu harus punya komunikasi yang baik. Bisa mengkomunikasikan apa yang, karena foto editor ini kan berhubungan dengan teknis, bahasa kita sebagai editor dengan bahasa mereka yang mau edit ke kita, itu tuh suka beda. Gue pernah contoh ya, kayak ada yang ngomong, gue pengen kayak ada sinar-sinarnya gitu mas, kata dia gitu. Sinar apa ya? Coba. Tapi ternyata dimaksud sinar, mungkin kayak apa? Cahaya, kayak splash cahaya flare. Gitu. Iya, flare. Ya, kayak flare dari sini gitu kan. Iya. Ternyata bukan gitu, kayak gue mau ada sinar-sinarnya, maksud dia tuh kayak intinya fotonya cuma mau diterangin aja. Oke. Gitu. Jadi, nah makanya itu jadi kayak komunikasi yang benar-benar kayak kita harus nempatin diri kita juga jadi klien tuh seperti apa. Karena kalau klien bisa ngedit, nggak mungkin dia datang ke kita. Oh iya. Jadi iya dong, kayak iya benar. Kayak sebenarnya untuk kayak gini ada admin juga yang ngomong ke project manager juga, yang ngurusin admin juga. Kalau ada orang transfer, dia suka nanya, Gus, coba lu cek dia bener nggak transfernya. Kalau dia udah terus gue bilang, kalau dia udah kirim bukti transfer, berarti ya dia udah transfer. Siapa tahu dia edit, kata dia gitu kan. Kalau dia bisa ngedit, dia nggak akan ke kita.
Iya juga. Ya, Logikanya di situ. logikanya gitu. Jadi orang nggak akan repot-repot juga ngedit bukti transfer gitu. Ya kalau mencurigakan boleh lah gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat normal-normal aja, orang yang datang ke kita bukan yang bisa ngedit kok. Justru karena dia nggak bisa ngedit, dia datang ke kita. Makanya datang ke Kang PP gitu ya. Terus ya itu untuk skill komunikasi sama faktor psikologi juga. Ya, seperti udah gue bilang sebelumnya, orang faktor psikologi, orang tuh datang ke kita nggak mungkin dia bisa ngedit. Orang banyak juga emang sebagai admin harus cukup sabar juga kayak menghadapi orang-orang yang hari ini banget tadi ada yang nanya, halo, bisa edit foto nggak? Lah, gue kan jasa Vermaak foto. Masa editnya jeans? Jadi kayak Lucu. kita juga harus sabar gitu. Ya mau ngedit foto seperti apa gitu. Ya mungkin maksud pertanyaannya kayak bisa edit foto seperti ini nggak? Cuman mungkin dia terlalu cepat ngeditnya. Halo, bisa edit foto nggak? Ya bisalah, orang gua tukang edit foto gitu kan. Itu kalau adminnya atau project manajernya sensitifnya tinggi, wah bisa ini ya, bisa jadi perang ya. Penangkapannya bisa beda. Betul, dulu ya gue juga ngerasain jadinya jadi seperti project manager yang sekarang karena sebelum ada tim ini kan pasti sendirian. Terima jadi admin iya, jadi project manager iya, ngedit sendiri iya, abis ngedit delivery iya, terus nanti udah delivery ke klien ngomong mau revisi, terus revisinya bukan hal yang dia pesan sebelumnya, jadi nambah lagi gitu kayak banyak yang harus kita educate di sini juga. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih, bisa edit muka pakai masker nggak supaya kelihatan mulutnya? Nah, gimana? Ini bisa edit muka pakai masker nggak supaya kelihatan mulutnya? Mungkin ininya maskeran tapi ininya masih ada mulutnya kali ya? Kocak ini. Ini mungkin salah satu klien kocaknya Kang PP kali. Gue selalu ngomong sih. Dulu waktu kerja di kantor yang dulu, kan ada project manager juga, ada client relation juga. Yang berhubungan langsung dengan editor adalah client relation. Jadi client relation tuh selalu nanya ke gue, lo bisa nggak ngerjain ini? Dasar orangnya satu, gue nggak suka ditantang. Kedua, gue tuh nggak suka kayak kalau orang udah nanya gitu, nggak bisa pun gue pasti jawab bisa. Gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan kayak lo bisa nggak ngedit masker kelihatan mulutnya? Bisa. Masalahnya logiknya nyampe dulu nggak? Ini masker logiknya aja kita lagi masih mikir masker kelihatan mulut itu seperti apa gitu. Jadi kalau ada yang nanya bisa ngedit ini nggak, untuk Kang VP pasti jawab bisa. Oh, ini dia meralatnya pertanyaan. Jadi kalau misalnya lagi ada acara wedding, terus orang-orangnya kan datang pakai masker nih, Mas. Betul. Nah, kalau nanti kan setelah COVID itu kan pengen juga, maksudnya kayak nggak ada maskernya, itu kan tuh bisa banget berarti ya? Nah, ini dia waktunya untuk edukasi. Bisa banget. Jadi misalnya foto kan pakai masker nih. Nah, kalau misalnya mau fotonya jadi nggak pakai masker, berarti bagian maskernya harus dibuka gitu. Bagian masker dibuka atau dihapus, berarti harus ada sesuatu yang untuk menambal. Oh iya. Bener dong. Nah, bener. Pertanyaannya, ada nggak foto orangnya yang mau dibuka maskernya nggak pakai masker? Ya, ada nggak foto orang yang lagi nggak pakai masker? Nah, itu simpelnya sih. Oh, kalau ada itu bisa banget. Diambil bagian muka sebelah sininya mungkin ya. Atau sebelah sininya aja, terus ambil foto yang lagi nggak pakai masker, pindahin bagian mulut dan ujung hidungnya ke sini. Itu kan secara teknis foto editor. Cuman kita kalau mengkomunikasikan ke klien, kita nggak bisa ngomong sesimpel itu. Jadi kita kan harus ngomong juga kayak ada nggak foto yang lagi nggak ada masker. Kadang mereka selalu ngomong, kalau ada foto yang nggak ada masker, mah gue nggak akan minta ini dibuka maskernya gitu kan. Cuman iya.
Tapi kan cuma nggak dari harus di waktu yang sama ya, Mas Agus betul, ya. maksudnya foto dia di tempat lain yang maskernya kebuka. Nah nanti kita usahain masukin karena mulut tipe bibir orang beda-beda. Siapa tahu dia ada kumisnya gitu kan. Kita nggak mungkin ngarang juga ambil kumis orang lain, ambil mulut orang lain karena akan jadi berbeda. Nah itu dia. Kalau misalnya ditanya bisa nggak? Bisa. Terus aku pasti balikin. Gue balikin kayak, lu punya nggak foto ini? Nggak punya. Oh, ya logiknya nggak masuk sekarang kan berarti. Berarti mau diganti mulut siapa nih? Gue bisa nih buka bagian sininya, tapi digantinya pakai apa? Gitu. Itu sih Okay. pengedukasian yang selama ini Kang Pepe lakuin. Jadi kayak ya, ada juga yang klien nggak mau tahu. Ya kan lu jago, masa lu nggak bisa sih ngerjain? Gitu. Jadi Wow. di satu Ada titik juga kayak yang kayak gitu. nggak secara kasarnya mungkin mereka akan Iya. dalam hati seperti itu gitu. Lu ngeklaim diri lu tukang format foto tapi gini doang nggak bisa. Ya balikin lagi, Kang Pepe juga masih manusia sih gitu. Gue bisa dengan syarat tertentu. Kalau syarat tertentu nggak dipenuhi, ya balik lagi ke awal, nggak bisa gitu. Oke. Berarti itu tadi jawabannya dan plus edukasinya juga. Jadi bisa asalkan ada foto tambahan buat ngegantiin bagian-bagian yang mau diganti atau Betul. dihilangin itu ya. Ya. Nah, tadi ada yang ngebahas soal pertanyaan soal pandemi kalau nggak salah dari akun Cemoel gitu, akunnya Waduh, Cemul mungkin ya maksudnya. cemul. Yang sama pertanyaan yang kita siapin di situasi pandemi kayak gini ini ada nggak sih Mas perubahan mungkin terhadap permintaan klien atau permintaan editing di format foto, adakah kira-kira? Perubahan permintaan. Habitnya Atau mungkin atau kliennya jumlahnya? makin banyak justru gara-gara orang rindu In. amin. Karena orang kan rindu pergi, jadi aduh cari Betul. deh foto-foto lama, diedit aja di Kang Foto kayak gitu. Di Kang PP. Nah, ya di Kang PP. Jadi yang untuk situasi sekarang bisa dibilang grafiknya mulai normal menanjak. Menanjak normal. Soalnya pas awal-awal COVID masuk Indo, itu tuh kayak orang kan mulai panik, kayak distraction, mereka fokus di berita COVID. Nah, pas lagi fokus itu, gue ngerasa kayak gila ini kayak semua kegampar semua nih bisnis usaha. Dan kebetulan aku juga ada bisnis offline juga, istri yang pegang bisnis beauty bar. Terus itu juga lumayan, bukan lumayan sih, kehajar juga. Dan Kang VP juga kerasa di situ waktu itu. Cuman tetap mikir gimana ya, karena kita jualan online, kita pasti iklan online juga. Jadi kayak di satu sisi kita makin sepi, Kang VP makin gencar iklan. Dan sampai satu titik, wah kayaknya orang udah mulai fokusnya udah nggak ke COVID aja nih, udah mulai cari-cari nih foto di rumah aja, mulai kangen jalan-jalan. Karena awalnya itu emang target awalnya ngincer foto jalan-jalan. Gitu. Target awalnya foto jalan-jalan memang. Karena kadang kalau orang udah jalan-jalan untuk spend money biasanya nggak ragu. Gitu. Iya. Dan selain itu juga kalau foto jalan-jalan kan kita nggak bisa selalu melulu dapat foto bersih ya latarnya. Betul. Iya kan, karena kan orang kan momen nggak cuma kita yang jalan-jalan gitu kan, Betul. tapi pasti akan ada banyak orang. Tapi kita juga mau dong egois ada di satu ruangan yang cuma kita aja. Betul. Gitu. Ya, jadi itu untuk bisa. Jadi memang itu sasarannya Kang Pepe. Kang Pepe berarti. Iya. Jadi karena turis problem yang banyak kan orang kalau keluar negeri dia jadi turis pasti datangnya ke turis spot. Nah di turis spot itu kecil kemungkinan sepi. Ya bisa aja kalau bangunnya subuh atau pulang di tempat itu sampai late night banget jadi lebih sepi. Tapi sesepi-sepinya tetap aja pasti ada yang mengganggu di foto itu. Nah di situ yang menurut Kang Pepe ini ada opportunity gitu.
Oke. Nah, kan ini masa-masa yang kita semua lagi sedang sulit ya, Mas ya. Mhm. Mhm. Semua lini lah intinya Iya. sekarang nih di masa-masa COVID-19 ini kan lagi bersusah banget. Nah, Mhm. caranya dari Kang VP sendiri atau sorry Jasa 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 permak foto. foto. Aduh, Iya. itu caranya buat beradaptasi, mungkin boleh nggak di-share ke teman-teman yang lagi dengerin, yang mungkin juga punya bisnis. Mhm. Kalau dari Kang VP sendiri atau jasa permak foto sendiri, caranya Mhm. adaptasi gimana ya? Caranya adaptasi ya, lumayan berat nih pertanyaannya. Wah, Eh, udah menjelang-jelang kita udah hampir sejam loh ini nggak berasa oh ya? ya, cepet Atau banget nih. saya yang sok asik ya? Aduh, Atau gue kebanyakan ngomong ya. nggak berasa ini Ya, udah hampir sejam. Makanya sebelum Instagram mengkat kita, karena kan ya, Instagram ya, Live cuma 1 jam. sejam. Yes. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan sulit saya taruh di akhir-akhir. Asik. Kira-kira gimanakah caranya adaptasi? Hmm. Adaptasi untuk masa pandemi ini sebenarnya yang emang itu yang harus kita lakuin. Satu tuh adaptasi, bukannya meratapi apa yang udah terjadi dan merasa takut, karena kasarnya kalau mau takut yang bisa menyebabkan ketakutan gak cuma COVID aja. Jadi kalau bisa untuk COVID ini, iya kita harus berhati-hati. Tapi yang nomor satu adalah kita harus adaptasi dengan keadaan seperti ini, kita harus seperti apa. Banyak kok bisnis kayak, nggak usah jauh-jauh, istri saya yang tadinya ngurus beauty bar, sekarang jualan jeruk juga gitu. Jadi kayak Wow. sebenarnya ide jualan jeruk itu karena dari staffnya yang di beauty bar itu ada yang dari Garut, jadi dia kayak menawarkan, Kak, aku jual jeruk nih, mau nggak gitu. Terus kayak, oh boleh boleh. Terus pas dicoba di sini, enak ya ternyata jeruknya. Terus gimana ya kalau kita jual? Nah itu yang adaptasi. Seperti yang kayak kita lihat sekarang, banyak orang yang jualan, tiba-tiba jualan makanan, tiba-tiba jadi food reviewer yang kayak enak semuanya, sambil makan sambil nge-shoot Insta Live yang seperti itu semuanya. Jadi itu yang gue bisa bilang adaptasi. Dan buat semua yang mungkin bisnisnya juga yang tadinya untuk kayak bisnis jasa apa ya, fotografer ya, saya juga mau trade wedding dan pre-wed, dan itu semua selain cancel ada yang postpone juga. Dan kalau kita nggak adaptasi, kita cuma nungguin aja, ya kayaknya bukan COVID deh yang mematikan kita gitu. Yang Bisa mematikan jadi, kita karena kita nggak adaptasi dengan keadaan. bener. Udahkah kalau kita kalah sama keadaan sekarang, justru itu yang mematikan kita ya. Betul, nggak harus COVID kok. Kalau nggak adaptasi ya susah ya, karena setiap kali bukan setiap kali ya, setiap waktu dunia itu selalu berubah. Cuman yang kali ini berubahnya sangat-sangat drastis di luar perhitungan Yes. orang, di luar perhitungan orang banyak ya. Mungkin sebagian orang udah menghitung dan menduga-duga ini juga akan terjadi dan akan seperti apa, mereka udah prepare. Nah, buat yang belum prepare ini nih yang lumayan PR. Ya salah satunya gue juga gitu. Kalau nggak adaptasi cepet, susah sih. Gitu. Jadi pesan dari Mas Agus pertama, adaptasi apa aja yang penting positif. Itu Betul, kalau bisa dilakuin sekarang gitu ya. betul. Terus yang kedua yang nggak kehabisan ide kan untuk apapun lah di masa pandemi ini yang selama kita bisa menyebarkan vibe positif itu. Betul. Sebenarnya ada itu. Kalau ngomongin ide, kalau kreatif buat gue sendiri itu adalah kere tapi aktif. Saking udah nggak punya duitnya, saking udah kerenya, kalau aktif akhirnya bisa produktif. Jadi sebisa mungkin, ini kan kita udah banyak waktu selama pandemi ini di rumah, banyak banget waktu yang bisa kita pakai. Saking banyak waktunya kita nggak tahu mau ngapain. Daripada cuma nonton drama Korea, nonton abisin subscribe Netflix, atau browsing Instagram. Orang justru browsing Instagram tuh melihat orang, kok seru ya pada jualan ini ya, pada jualan itu. Lah, gue ngapain gitu. Nah, itu dia kayak harus lebih peka sih dengan keadaan sekarang.
Harus gitu. lebih peka dengan keadaan sekarang. Aduh, kunci dari tadi kita di awal hampir 1 jam ini, kata peka berulang-ulang kali. Emang Gitu ya. kepekaan itu diperluin sih di segala kondisi apapun. Betul. Peka makanya. Jadi kalau peka justru orang pasti akan lebih jeli. Nah, muncul deh itu ide-ide kreatif. Mungkin Iya. salah satunya kalau Mas Agus dengan cara bikin video-video tutorial di YouTube itu ya, Iya, salah satu ngisi bikin waktu juga. kekosongannya ya. Wah, Hmm. itu juga impact-nya besar banget nih buat kita-kita yang nggak bisa ngedit, jadi kayak yang, oh gitu caranya, udah deh kita coba. Mudah-mudahan. Iya kan, jadi ada timbal balik, jadi kita yang mungkin awalnya bingung mau berkegiatan apa, akhirnya bisa terstimulus dengan adanya video-video tutorial ngedit foto Iya. itu. Oh, satu Wow, lagi. oke banget. Sebenarnya ini ada yang bikin gue jadi kayak gini sekarang itu adalah the power of kepepet. Jadi The semua orang power kalau of kepepet, bener. iya, semua orang kalau udah kepepet otaknya baru muter. Nah, kadang otaknya ketika muter itu jangan sampai di satu titik otaknya lagi muter, ya udah telat, dia udah bikin, dia udah ini, dia udah itu. Lah gua ngapain ya? Jangan sampai kayak gitu. Sayang banget sih. Jadi kalau misalnya emang bisa sekarang kenapa harus ditunda? Kadang penundaan itu yang bikin orang tuh nggak jalan-jalan sih. Penundaan bikin orang nggak jalan-jalan, setuju banget. Ini kayaknya Penundaan, kata-kata gue selalu di stabilo di otak gitu ya. ya. Ini juga mungkin timbal balik juga sih Mas Agus, karena kan kita lagi sama-sama di rumah aja, terus juga Betul. teman-teman yang nonton juga mungkin di rumah aja. Jadi selain memang orang-orang di kayak gini kan butuh stimulus positif nih. Jadi supaya kita juga yang yes, bener-bener kita Iya, nggak boleh betul. takut, kita nggak boleh takut gitu. Kita masih ada waktu 5 menit terakhir. Ini ada juga nih, waduh, ini pertanyaannya kayak ngajarin tutorial nggak takut jadi sepi. Dari ibu bos ya. Dari co-founder langsung ini. Halo Waduh. Erin, ibu Basya. Sebenarnya itu kepikiran di awal, kayak ngajarin tutorial. Sebenarnya kayak ngajarin tutorial dengan jualan foto editing itu adalah ini bakal matiin nggak bisnis gue yang Kang VP? Kalau orang udah bisa ngedit, orang bisa ngedit, kalau orang bisa ngedit nggak akan ke Kang VP lagi nih. Buat pertanyaannya ya, buat jawabannya itu ya Rin, menurut gue kayak awalnya gue takut banget sampai akhirnya gue publish siapa orang di belakang Kang VP, di mana gue juga mengajarkan orang untuk belajar ngedit juga. Gue nggak takut sih sekarang, karena menurut gue kalau orang belajar ngedit kemungkinannya ada dua. Satu, dia bisa ngedit gak ke Kang VP, it's okay. Kedua, dia bakal stres, dia nggak akan mau ngedit, akhirnya ke Kang VP. Jadi gue bisa menciptakan dua-duanya. Kenapa gue harus memikirkan hal yang negatif itu? Karena menurut gue ini masih 50-50, bisa menambah pasar Kang VP atau mengurangi. Jadi 50-50 ini yang gue ambil positifnya aja sih. Nextnya kalau misalnya mereka bisa ngedit dan menjadi kompetitor, itu akan menjadi sesuatu market yang lebih marketnya tuh apa ya, lebih bergairah, lebih seru lagi sih gitu. Jadi akan ada sesuatu lagi, yuk kita berkompetisi secara sehat. Oke deh, wah banyak banget deh obrolan hari ini, tapi waktunya harus kita cut sebelum nanti mungkin next kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi atau kita undang ke Surabaya lagi. Siap, buat ditunggu ngisi banget. Workshop ya. Nanti Makan setelah almond pandemi crispy ini selesai. Wah, makan kan? almond crispy. Udah. Thank you banget ya Thank you. Mas Agus. Sama-sama, Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita jumpa lagi. Thank you. Yes, Bye-bye. thank you. Stay safe ya. Bye-bye. Iya. Oke, teman-teman Basya ID, itu tadi obrolan kita di live pertamanya Basya ID bareng Agus Prawira. Jadi hari Jumat kita bakalan ada lagi jam 4 sore. Kira-kira siapakah narasumbernya? Nanti dicek aja di akunnya @basya.id atau tetap baca juga semua artikel-artikel di www.basya.id. Oke, Virginia Sani pamit. Kita sampai jumpa lagi di Basya ID Live Instagram. Bye-bye, stay safe.